Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Naura Makfiro dari kelas 11.5. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai kelompok sosial yang mencangkup pengertian, syarat-syarat terjadinya kelompok sosial, ciri atau karakteristik kelompok sosial, kelompok sosial menurut para ahli. Aku juga akan menjelaskan kepada kalian semua kelompok sosial yang tidak beraturan. Dan yang terakhir aku juga akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai pola hubungan antar kelompok. Mungkin sebagian besar dari kalian tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling berdampingan. Tapi kalian tahu gak sih, di lingkungan tempat kita hidup ada yang namanya kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial? Secara umum, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tapi menurut dua sosiolog, Paul B. Harton dan Robert K. Merton berpendapat, yang pertama, Paul B. Harton berpendapat bahwa kelompok sosial berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Lalu, Robert K. Merton mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai pola yang telah mapan. Lalu, apa aja sih syarat-syarat terjadinya kelompok sosial? Syarat-syarat terjadinya kelompok sosial ada 5. Yang pertama, adanya kesadaran para anggota sebagai suatu kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, adanya struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Lalu yang keempat, adanya faktor pengikat di antara anggota yang menjadi satu kelompok. Yang kelima, adanya sistem dan proses sosial. Secara umum, ciri-ciri kelompok sosial ada 5. Yang pertama, mempunyai kepentingan bersama. Yang kedua, merupakan satu kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Lalu yang ketiga, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Yang keempat, memiliki struktur sosial yang masing-masing anggotanya mempunyai status dan peran tertentu. Yang kelima, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan antar anggotanya. Kelompok sosial menurut para ahli. Pertama, menurut Charles Hardin Coley. Menurut Charles Hardin Coley, kelompok sosial dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah kelompok primer, yang kedua adalah kelompok sekunder. Kelompok primer memiliki ciri anggota sedikit, berdekatan fisik, dan saling mengenal. Yang kedua, bersifat langgeng, akrab, dan informal. Lalu, kelompok sekunder memiliki ciri yang pertama, terdiri dari banyak orang anggota tidak saling mengenal. Yang kedua, hubungan renggang, tidak permanen, lebih formal. Yang kedua, kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Menurut Ferdinand Tönnies, kelompok sosial dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, Gemeinschaft atau paguyuban. Yang kedua, Gesellschaft atau patembayan. Gemeinschaft memiliki ciri yang pertama, hubungan batin kuat, alamiah, dan kekal. Yang kedua, bersifat intim, private, dan eksklusif. Gemeinschaft juga terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, Gemeinschaft by blood, Gemeinschaft by place, Gemeinschaft by mind. Lalu yang kedua adalah Gesellschaft atau patembayan. Memiliki ciri yang pertama, ikatan lahir, jangka pendek, dan rasional. Yang kedua, berdasarkan hubungan perjanjian. Yang ketiga, terbatas pada urusan tertentu atau public life. Menurut Robert K. Merton. Menurut Robert K. Merton, kelompok sosial juga dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, membership group, dan yang kedua, reference group. Membership group memiliki ciri yang pertama, kelompok sosial dengan anggota fisik yang nyata. Yang kedua, reference group, yaitu adalah kelompok sosial acuan perilaku tanpa keanggotaan fisik. Menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, kelompok sosial terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, solidaritas mekanik, dan yang kedua adalah solidaritas organik. Solidaritas mekanik memiliki ciri yang pertama, bersifat sederhana. Yang kedua, belum mengenal sistem pembagian kerja.
Yang ketiga, mengutamakan persamaan sikap dan perilaku. Yang keempat, memiliki kesadaran kolektif. Yang kelima, sanksi berupa hukuman pidana atau represif. Lalu, solidaritas organik juga memiliki ciri, yaitu yang pertama, sudah mengenal sistem pembagian kerja. Yang kedua, ketergantungan antar anggota. Yang ketiga, ikatan berdasarkan kesepakatan atau kontrak. Dan yang keempat, sanksi berupa hukum perdata atau restitutif. Kelima, menurut William George Summer. Menurut William George Summer, kelompok sosial terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, in-group dengan ciri kelompok dengan identifikasi diri anggota kuat. Yang kedua, out-group dengan ciri yang pertama, kelompok di luar in-group. Yang kedua, solidaritas kuat dalam in-group menimbulkan etnosentrisme. Lalu, yang keenam dan yang terakhir, kelompok sosial menurut Sujono Sukanto. Sujono Sukanto mengelompokkan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, besar kecilnya jumlah anggota, monad, diat, dan triad. Yang kedua, derajat interaksi sosial, yaitu kelompok yang saling mengenal dan tidak memiliki hubungan yang erat. Yang ketiga, kepentingan dan wilayah, yaitu komunitas dan asosiasi. Yang keempat, derajat organisasi, yaitu terorganisasi dan tidak terorganisasi. Yang kelima, kesadaran jenis yang sama, in-group dan out-group. Yang keenam dan yang terakhir, yaitu hubungan sosial dan tujuan, kelompok primer dan kelompok sekunder. Setelah tadi aku menjelaskan tentang kelompok sosial yang beraturan, sekarang aku akan menjelaskan tentang kelompok sosial yang tidak beraturan. Kelompok sosial yang tidak beraturan yang pertama adalah kerumunan atau crowd. Kerumunan atau crowd ini adalah kelompok sosial yang bersifat sementara. Kerumunan tidak mempunyai sistem pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Lalu, interaksi dalam kerumunan bersifat spontan dan tidak terduga. Orang-orang yang hadir dan berkumpul memiliki kedudukan yang sama. Kerumunan juga tidak terorganisasi, tidak terstruktur, serta reaksinya terhadap rangsangan atau stimulus bersifat destruktif, yaitu merusak atau menghancurkan, yang terjadi karena kontrol diri yang lemah. Contohnya, seorang mahasiswa, guru, atau pedagang yang sama-sama menunggu bus. Maka kedudukan mereka sama, yaitu sebagai penumpang. Lalu, yang kedua, bentuk kerumunan menurut Sujono Sukanto. Yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, yaitu khalayak penonton dan pendengar yang formal, yaitu kerumunan yang memiliki pusat perhatian dan persamaan tujuan, akan tetapi bersifat pasif. Yang kedua, kelompok ekspresif yang telah direncanakan. Kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi memiliki persamaan tujuan yang bersimpul dalam aktivitas tersebut serta kepuasan yang dihasilkan. Adalah kerumunan yang bersifat sementara, dengan ciri-ciri yang pertama, bersifat sementara. Yang kedua, organisasinya sangat longgar. Yang ketiga, sedikit persatuan. Yang keempat, sikap anggotanya datang pergi. Lalu yang kelima, perhatian kepada objek sementara. Lalu, macam-macam kerumunan yang bersifat sementara terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerumunan yang kurang menyenangkan. Yang kedua, kerumunan orang dalam keadaan panik. Yang ketiga, kerumunan penonton. Lalu yang keempat, kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum, yaitu yang pertama, kerumunan yang bertindak emosional. Lalu yang kedua, kerumunan yang bersifat amoral, contohnya orang-orang yang sedang mabuk. Lalu yang ketiga adalah publik. Publik merupakan kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui berbagai alat komunikasi. Contohnya seperti surat kabar, radio, dan televisi. Publik juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suatu kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Yang kedua, interaksi secara tidak langsung dan melalui media massa. Yang ketiga, perilaku publik didasarkan pada perilaku individu. Yang keempat, mempunyai minat yang sama terhadap suatu masalah. Yang kelima, adanya kecenderungan untuk bersifat rasional. Lalu, yang keempat dan yang terakhir adalah massa.
Massa merupakan kelompok semu yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kerumunan, tetapi kemungkinan terbentuknya disengaja dan direncanakan dengan persiapan sehingga tidak bersifat spontan. Contohnya seperti demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR kebelakangan ini. Yang terakhir adalah penjelasan mengenai pola hubungan antar kelompok. Menurut Michael Banton ada 5. Yang pertama akulturasi, kedua dominasi, ketiga paternalisme, yang keempat integrasi, yang kelima pluralisme. Yang pertama akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk satu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Lalu yang kedua dominasi. Dominasi adalah proses sosial di mana satu kelompok memiliki kekuasaan dan pengaruh besar atas kelompok lain, sehingga kelompok yang didominasi harus tunduk pada kehendak kelompok yang dominan. Suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Ada 4 proses yang terjadi dalam dominasi menurut Karl Bloom. Yang pertama, genosida, yaitu pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap suatu kelompok, seperti Israel yang membom Palestina. Lalu yang kedua, pengusiran. Yang ketiga, perbudakan. Yang keempat, segregasi atau pemisahan. Contohnya, pemisahan antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam. Lalu yang kelima adalah asimilasi, yaitu peleburan dua kebudayaan atau kelompok dengan menghilangkan ciri-ciri kebudayaan yang lama. Pola hubungan antar kelompok yang ketiga adalah paternalisme. Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Kelompok pendatang mendirikan koloni di daerah jajahan. 3 macam masyarakat menurut Banton. Yang pertama, masyarakat metropolitan atau di daerah asal pendatang. Yang kedua adalah masyarakat kolonial, pendatang dan masyarakat pribumi. Yang ketiga adalah masyarakat pribumi yang dijajah. Lalu, contoh pola hubungan antar kelompok yang keempat adalah integrasi, yaitu adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak menimbulkan perpecahan, bahkan memperkuat persatuan masyarakat tersebut. Lalu, pola hubungan antar kelompok yang kelima adalah pluralisme, yaitu pola hubungan yang di dalamnya mengakui perbedaan rasial serta membiarkan perbedaan rasial itu tetap ada sebagai suatu masyarakat majemuk. Setiap kelompok ras tetap menjaga kebudayaannya dalam pola hubungan yang harmonis.